transaksi pembelian pada tanggal 2 Desember, dibeli barang dagangan secara kredit dari perusahaan setia dengan syarat 2/10 N/30 sebesar 20 juta rupiah. Untuk jurnalnya, di keterangan itu perusahaan setia 2/10 N/30 itu mendebit akun pembelian sebesar 20 juta rupiah dan mengkredit utang usaha sebesar 20 juta rupiah. Dan untuk transaksi pembelian pada tanggal 21 Desember, dibeli barang dagangan secara kredit dari perusahaan Melati dengan syarat 1/10 N/30 sebesar 10 juta rupiah. Untuk jurnalnya, di keterangan itu perusahaan Melati 1/10 N/30 itu mendebit akun pembelian sebesar 10 juta rupiah dan mengkredit utang usaha sebesar 10 juta rupiah. Nah, itu tuh dijumlah, nanti hasilnya harus balance, yaitu 30 juta rupiah. Untuk transaksi pengeluaran kas pada tanggal 1 Desember, dibayar sewa untuk Desember sebesar Rp1.920.000. Untuk jurnalnya, di keterangan kita menulis pembayaran sewa dan mendebit akun beban sewa sebesar Rp1.920.000 dan mengkredit akun kas sebesar Rp1.920.000. Dan pengeluaran kas pada tanggal 3 Desember, dibayar beban transportasi untuk pembelian tanggal 2 Desember sebesar Rp600.000. Dan jurnalnya, di keterangan kita menulis pembayaran transportasi dan itu mendebit akun beban angkutan pembelian sebesar Rp600.000 dan mengkredit akun kas sebesar Rp600.000. Dan untuk pengeluaran kas pada tanggal 12 Desember, dibayar barang dagangan yang dibeli tanggal 2 Desember. Untuk jurnalnya, di keterangan perusahaan setia itu mendebit akun utang usaha sebesar 20 juta rupiah dan mengkredit akun kas sebesar 19.600.000 rupiah dan potongan pembelian sebesar Rp400.000. Dan pada tanggal 14 Desember, dibayar beban iklan untuk setengah bulan terakhir Desember sebesar 2 juta rupiah. Itu untuk jurnalnya, di keterangan pembayaran iklan itu mendebit akun beban iklan sebesar 2 juta rupiah dan mengkredit akun kas sebesar 2 juta rupiah. Dan untuk transaksi pengeluaran kas pada tanggal 19 Desember, dibeli barang dagangan sebesar Rp6.920.000 secara tunai. Untuk jurnalnya, itu di keterangan pembelian barang tunai itu mendebit akun pembelian sebesar Rp6.920.000 dan mengkredit akun kas sebesar Rp6.920.000. Dan untuk pengeluaran kas tanggal 19 Desember, dibayar Rp20.760.000 kepada perusahaan Sinta untuk melunasi utang usaha. Untuk jurnalnya, di keterangan itu perusahaan Sinta itu mendebit utang usaha sebesar Rp20.760.000 dan mengkredit akun kas sebesar Rp20.760.000. Dan transaksi pengeluaran kas pada 21 Desember, dibayar beban pengiriman untuk penjualan 20 Desember sebesar Rp480.000. Untuk jurnalnya, di keterangan itu pembayaran pengiriman itu mendebit akun beban angkut penjualan sebesar Rp480.000 dan mengkredit akun kas sebesar Rp480.000. Selanjutnya, tanggal 25 Desember, dikembalikan uang tunai atas penjualan tunai sebesar Rp600.000. Untuk jurnalnya, di keterangan itu penjualan tunai itu mendebit akun
penjualan tunai sebesar Rp600.000 dan mengkredit akun kas sebesar Rp600.000. Dan untuk tanggal 27 Desember dibayar gaji bagian penjualan sebesar Rp2.160.000 dan gaji bagian kantor sebesar Rp720.000. Untuk jurnalnya, pembayaran gaji itu mendebit akun beban gaji penjualan sebesar Rp2.160.000 dan mengkredit akun kas sebesar Rp2.160.000. Dan untuk gaji bagian kantor itu keterangannya pembayaran gaji itu mendebit akun beban gaji kantor sebesar Rp720.000 dan mengkredit akun kas sebesar Rp720.000. Dan selanjutnya tanggal 29 Desember dibeli perlengkapan toko secara tunai sebesar Rp280.000. Untuk jurnalnya, di keterangan kita menulis pembelian perlengkapan itu mendebit akun perlengkapan sebesar Rp280.000 dan mengkredit akun kas sebesar Rp280.000. Dan untuk transaksi selanjutnya tanggal 30 Desember dibayar pembelian 21 Desember. Untuk jurnalnya itu perusahaan Melati itu mendebit akun utang usaha sebesar Rp8 juta dan mengkredit akun kas sebesar Rp7.920.000 dan potongan pembelian sebesar Rp80.000. Dan lalu kita menjumlah sisi debit dan kredit. Itu tuh harus balance. Kita menjumlah mulai dari pembelian, utang usaha, dan serba-serbi. Itu hasilnya Rp64.440.000. Dan untuk di sisi kredit itu akun kas dan potongan pembelian itu juga sama, yaitu Rp64.440.000. Jadi balance ya teman-teman. Baiklah teman-teman, di sini kita akan membahas tentang jurnal penjualan dan juga jurnal penerimaan kas yang ada di perusahaan Glenmore pada periode Desember. Baiklah, untuk yang pertama, kita akan membahas tentang jurnal penjualan. Untuk transaksi penjualan yang pertama di perusahaan Glenmore terjadi pada tanggal 5 Desember dengan dijual barang dagang secara kredit kepada perusahaan antik dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 sebesar Rp5.800.000. Maka kita akan memasukkan transaksi tersebut ke dalam jurnal penjualan dengan keterangan perusahaan antik dengan termin pembayaran 2/10 N/30 dengan mendebit piutang dagang sebesar Rp5.800.000 dan juga mengkredit penjualan sebesar Rp5.800.000. Selanjutnya, pada tanggal 20 Desember dijual barang dagang secara kredit kepada perusahaan Jaya sebesar Rp12.800.000 dengan syarat pembayaran 1/10 N/30. Maka kita masukkan ke dalam jurnal penjualan dengan keterangan perusahaan Jaya dengan termin pembayaran 1/10 N/30, kemudian kita mendebit piutang dagang sebesar Rp12.800.000 dan mengkredit penjualan sebesar Rp12.800.000. Untuk transaksi penjualan selanjutnya terjadi pada tanggal 30 Desember dengan dijual barang dagang secara kredit kepada perusahaan Genius dengan syarat 2/10 N/30 senilai Rp34.790.000. Kemudian dari transaksi tersebut kita masukkan ke dalam jurnal penjualan dengan keterangan perusahaan Genius dengan termin pembayaran 2/10 N/30. Kemudian kita mendebit piutang dagang sebesar Rp34.790.000. Kemudian kita juga mengkredit penjualan sebesar Rp34.790.000. Kemudian dari seluruh transaksi penjualan secara kredit tersebut kita akumulasi piutang dagang di jurnal penjualan kita dapatkan sejumlah Rp53.390.000 dan penjualan secara kredit kita peroleh nominal Rp53.390.000.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang jurnal penerimaan kas yang ada di perusahaan Glenmore periode Desember. Untuk transaksi penerimaan kas yang pertama, itu terjadi pada tanggal 7 Desember dengan diterima uang sebesar Rp13.520.000 dari perusahaan Raksa untuk pembayaran utang usaha, yang mana akan kita masukkan ke dalam jurnal penerimaan kas dengan keterangan perusahaan Raksa kemudian mendebit kas sebesar Rp13.520.000 dan mengkredit piutang dagang sebesar Rp13.520.000. Untuk transaksi selanjutnya terjadi pada tanggal 10 Desember dengan dijual barang secara tunai senilai Rp14.640.000. Kemudian akan kita masukkan ke dalam jurnal penerimaan kas dengan keterangan penjualan tunai dan mendebit kas sebesar Rp14.640.000 dan mengkredit penjualan sebesar Rp14.640.000. Untuk transaksi selanjutnya terjadi pada tanggal 15 Desember dengan diterima kas dari penjualan pada tanggal 5 Desember, yang mana kita ketahui bahwa pada tanggal 5 Desember perusahaan menjual barang secara kredit kepada perusahaan antik senilai Rp5.800.000. Namun, pada tanggal 13 Desember diterima kembali barang dagang yang dijual pada tanggal 5 Desember sebesar Rp1.200.000. Maka dari itu, kita memasukkan transaksi pada tanggal 15 Desember dengan keterangan perusahaan antik kemudian mendebit kas sebesar Rp4.508.000 dengan potongan penjualan Rp92.000 yang kita peroleh dari 2% dikali dengan Rp4.600.000, yang mana kita ketahui piutang dagang ini Rp4.600.000 diperoleh dari piutang dagang awal yaitu Rp5.800.000 dikurangi dengan Rp1.200.000. Selanjutnya, untuk transaksi penerimaan kas terjadi pada tanggal 21 Desember dengan diterima kas sebesar Rp24.800.000 dari perusahaan Abadi untuk pembayaran utang usaha, yang mana akan kita masukkan ke dalam jurnal penerimaan kas dengan keterangan perusahaan Abadi kemudian mendebit kas sebesar Rp24.800.000 dan mengkredit piutang dagang sebesar Rp24.800.000. Untuk transaksi penerimaan kas selanjutnya terjadi pada tanggal 30 Desember dengan diterima kas penjualan tanggal 20 Desember, yang mana kita ketahui bahwa pada tanggal 20 Desember perusahaan Glenmore menjual barang secara kredit kepada perusahaan Jaya dengan termin pembayaran 1/10 N/30. Dapat dilihat bahwa pada tanggal 30 Desember perusahaan Jaya masih bisa mendapatkan potongan penjualan karena masih dalam termin pembayarannya untuk mendapatkan potongan penjualan sebesar 1%. Maka dari itu, transaksi penerimaan kas dapat kita catat dengan keterangan perusahaan Jaya kemudian mendebit kas sebesar Rp12.672.000 dengan potongan penjualan Rp128.000 dan piutang dagang sebesar Rp12.800.000. Setelah semua transaksi penerimaan kas tercatat atau dimasukkan ke dalam jurnal penerimaan kas, maka kita akumulasi atau menjumlah total keseluruhan di bagian debit dan di bagian kredit, di mana dapat kita lihat bahwa di bagian debit terdapat kas dan juga potongan penjualan yang apabila diakumulasi akan menghasilkan nilai Rp70.360.000. Begitu juga di bagian kredit terdapat penjualan dan piutang dagang yang dimana apabila diakumulasi akan menghasilkan sebesar Rp70.360.000. Berikut jurnal umum perusahaan Glenmore pada periode Desember. Tanggal 1 Desember utang usaha pada utang wesel sebesar Rp6 juta. Tanggal 13 Desember retur penjualan dan potongan harga pada piutang dagang sebesar Rp1.200.000. Yang terakhir, tanggal 24 Desember utang usaha pada retur pembelian sebesar Rp2 juta.
Setelah dilakukannya pencatatan jurnal umum dan jurnal khusus, maka di sini selanjutnya yaitu buku besar. Saya akan menjelaskannya, di mana buku besar tersebut dibuat untuk mempermudah dalam proses akuntansi selanjutnya. Buku besar juga merupakan pemindahan akun-akun dari buku jurnal. Seperti yang kita lihat di gambar, yaitu ada akun kas, ada saldo awal di debit, penerimaan kas di debit, pengeluaran kasnya di kredit. Sedangkan saldo 29.508 itu didapat dari saldo penerimaan kas 93.468.000 dikurangi oleh pengeluaran kas di debit. Begitu juga dengan akun piutang dagang, yaitu saldo awal di debit, jurnal penjualan di debit, jurnal penerimaan kas di kredit, jurnal umum di kredit. Saldo akhirnya yaitu 41.446.000 didapat dari saldo penerimaan kas dikurangi oleh jurnal umum. Selanjutnya yaitu akun persediaan barang dagang, di mana saldo awal di debit 99.120.000 dan saldonya juga tetap. Selanjutnya yaitu akun asuransi dibayar di muka. Sama juga saldo awal di debit 3 juta dan saldo akhirnya 3 juta. Selanjutnya yaitu akun perlengkapan toko, yaitu saldo awal jurnal pengeluaran kas. Saldo akhirnya yaitu 22.320.000 didapat dari saldo awal ditambah dengan jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya yaitu akun peralatan toko, yaitu akunnya saldo awal di debit 43.440.000. Saldonya juga 43.440.000. Kemudian akun akumulasi penyusutan peralatan toko. Saldo awal di kredit 10.080.000, saldonya juga tetap. Dan selanjutnya yaitu utang usaha. Saldo awal di kredit, jurnal pembelian di kredit, jurnal pengeluaran kas di debit, jurnal umum di debit. Saldo akhirnya yaitu 4.040.000. Saldo tersebut didapat dari saldo jurnal pengeluaran kas 12.040.000 dikurangi oleh jurnal umum di debit yaitu 8 juta. Selanjutnya yaitu akun modal Nyonya Melani. Saldo awalnya di kredit yaitu 143.416.000. Saldonya juga 143.416.000. Selanjutnya yaitu akun Pref Nyonya Melani, saldo awal di debit yaitu 20 juta rupiah, saldonya juga tetap yaitu 20 juta rupiah. Dan selanjutnya yaitu akun penjualan, yaitu saldo awal di debit, saldo awal di kredit, jurnal penjualan di kredit, jurnal pengeluaran 600 juta di debit, jurnal penerimaan kas di kredit, sedangkan saldo akhirnya yaitu 652.710.000 didapat dari saldo jurnal pengeluaran kas yaitu 638.070.000 ditambah dengan jurnal penerimaan kas di kredit yaitu 14.640.000. Berikutnya adalah akun potongan penjualan, yang dimana terdapat saldo awalnya berjumlah Rp4.160.000 terletak di sisi debit dengan saldo yang sama. Kemudian, pada jurnal penerimaan kasnya terletak di sisi debit sebesar Rp220.000 sehingga saldonya bertambah menjadi Rp4.380.000. Akun selanjutnya adalah pembelian, yang dimana saldo awalnya tertara sebesar Rp398.032.000 dengan saldo yang sama. Dengan jurnal pembeliannya terdapat di sisi debit sebesar Rp30 juta dan sisi saldonya bertambah menjadi Rp428.032.000. Lalu pada jurnal pengeluaran kasnya bertambah sebesar Rp6.920.000 sehingga total saldonya menjadi Rp434.952.000. Akun selanjutnya adalah beban gaji bagian penjualan, yang dimana saldo awalnya tertera Rp59.520.000 dengan jurnal pengeluaran kas
bertambah di sisi debit sebesar 2.160.000 sehingga saldo akhirnya sebesar 61.680.000. Akun selanjutnya adalah beban iklan. Untuk saldo awalnya berjumlah 14.400.000 rupiah dan jurnal pengeluaran kasnya bertambah di sisi debit sebesar 2 juta sehingga saldonya menjadi 16.400. Akun selanjutnya adalah beban penjualan rupa-rupa yang dimana saldo awalnya terletak di sisi debit sebesar 2.240.000 rupiah dengan saldo yang sama. Kemudian akun beban gaji dan bagian kantor, yang dimana saldo awalnya sebesar 23.520.000 rupiah dengan jurnal pengeluaran kasnya bertambah di sisi debit sebesar 720.000 rupiah sehingga saldonya menjadi 24.240.000 rupiah. Akun selanjutnya adalah beban sewa, yang dimana saldo awalnya sebesar 19.600 dengan jurnal pengeluaran kas yang bertambah di sisi debit sebesar 1.920.000 rupiah sehingga saldonya menjadi 21.520.000 rupiah. Akun selanjutnya adalah beban administrasi rupa-rupa dengan saldo awalnya terletak di sisi debit sebesar 1.320.000 rupiah. Kemudian akun selanjutnya adalah retur pembelian dan potongan harga dengan jurnal umum terletak di sisi kredit sebesar 2 juta rupiah sehingga saldonya sebesar 2 juta rupiah pula. Akun selanjutnya adalah potongan pembelian dengan jurnal pengeluaran kasnya terletak di sisi kredit sebesar 480.000 rupiah dengan saldo 480.000 rupiah. Akun selanjutnya adalah beban angkut penjualan dengan jurnal pengeluaran kas terletak di sisi debit sebesar 480.000 rupiah dengan saldo 480.000 rupiah. Kemudian akun yang terakhir adalah beban angkut pembelian dengan jurnal pengeluarannya terletak di sisi debit sebesar 600.000 rupiah dengan saldo 600.000 rupiah. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang neraca saldo pada perusahaan Glenmore periode Desember. Nah, di sini kita akan membahas tentang cara pengisian neraca saldo pada perusahaan Glenmore, yaitu dengan cara memindahkan buku besar ini ke neraca saldo. Nah, pertama kita pindahkan akun-akun buku besar ini, yaitu ada akun kas, akun piutang dagang, akun persediaan barang dagang, akun asuransi bayar di muka, akun perlengkapan toko, akun peralatan toko, akun akumulasi penyusutan peralatan toko, utang usaha, akun utang wesel, terus akun modal Nyonya Melani, akun prive Nyonya Melani, akun penjualan, akun retur penjualan dan pengurangan harga, akun potongan penjualan, akun pembelian, akun beban gaji bagi penjualan, akun beban iklan, akun beban penjualan rupa-rupa, terus akun beban gaji bagi kantor, akun beban sewa, akun administrasi rupa-rupa, akun retur pembelian dan potongan harga, akun potongan pembelian, akun beban angkut penjualan, dan akun beban angkut pembelian. Nah, dari akun-akun yang ada di buku besar ini kita pindahkan ke neraca saldo pada kolom keterangan. Seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu kita lihat saldo akhir pada akun-akun yang ada di buku besar nih. Contohnya seperti akun kas. Nah, saldo akhir dari akun kas itu
akan berada di debit paling bawah ini. Nah, lalu kita pindahkan ini ke neraca saldo di bagian debit, dan kreditnya ini kita kosongkan saja. Nah, dan seterusnya seperti itu ya teman-teman. Seperti akun piutang dagang ini berada di sisi debit, persediaan barang dagang itu ada di sisi debit, asuransi dibayar di muka itu ada di sisi debit, peralatan toko ada di debit, terus ini ada di akumulasi penyusulan peralatan toko ada di kredit, utang usaha ada di kredit, utang wesel ada di kredit, modal Nyonya Melani ada di kredit, Prive ada di kredit, Prive ini ada di debit ya teman-teman. Terus penjualan ini ada di kredit, retur dan pengurangan harga penjualan itu ada di debit. Terus potongan penjualan ini ada di debit, pembelian juga ada di debit, retur dan pengurangan harga pembelian ada di kredit. Terus potongan pembelian juga ada di kredit. Nah, dan beban-beban ini seperti beban angkut pembelian, angkut penjualan, gaji penjualan, beban iklan, penjualan rupa-rupa, gaji kantor, beban sewa, dan beban administrasi rupa-rupa ini berada di sisi debit ya teman-teman. Nah, jika semua akun dan saldo akhirnya pada buku besar telah dipindahkan ke neraca saldo, lalu kita jumlahkan debit dan kreditnya. Jumlah antara debit dan kredit harus sama ya teman-teman. Kalau nggak sama berarti ada yang salah dalam pencatatannya. Nah, sekian.